bijaksana. Mengapa saya katakan hiduplah bijaksana? Kita ada dan sedang menuju ke ujung dari akhir zaman ini. Menuju ke sana membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat. Apa yang telah dipaparkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, demikian juga dalam perjanjian baru. Khususnya Tuhan Yesus sendiri dalam keempat Injil yang sudah menjelaskan bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pasti digenapi. Kalau kita melihat bagaimana keadaan situasi zaman saat ini, kita melihat ada kebenaran firman Tuhan yang sudah digenapi. Ada yang sedang digenapi. Bahkan ada yang akan digenapi. Ini bersyukurnya kita sebagai umat pilihan Tuhan memiliki firman yang sangat jelas dan gamblang, sehingga kita mengerti bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua peristiwa akan terjadi, bahkan tertulis di dalam kitab Wahyu. Kalau kita membaca hal yang demikian ini sangat mengerikan. Hanya orang-orang yang siap dan setia, bijaksana yang dapat bertahan, dan dia akan yang menjadi pemenang. Saudara-saudara yang kasih, kita melihat banyaknya kesengsaraan yang besar, penyiksaan yang mengerikan akan dialami oleh seluruh umat. Akan dialami oleh seluruh umat. Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa orang yang bijaksanalah yang akan tetap kuat dan bertahan ketika badai kehidupan itu menerpa. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 10, akan saya bacakan. Injil Matius pasal 10 ayat 28 dikatakan begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini satu pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menjadi orang yang bijaksana, itu akan kuat. Karena firman Tuhan berkata, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana akhir-akhir ini begitu banyak bencana yang terjadi. Baik itu bencana alam, penyakit sampar, kelaparan, penganiayaan, datang yang menerpa kehidupan manusia dan datang tiba-tiba. Tetapi orang yang bijaksana akan kuat dan bertahan. Kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Matius
pasal yang ke-24 dikatakan di sana bagaimana keadaan akhir zaman. Demikian juga kalau kita membaca di dalam surat 2 Timotius, di sana sangat jelas sekali keadaan manusia pada akhir zaman. Itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu sangat jelas-jelas sekali bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, apa ciri-ciri orang yang hidup bijaksana itu? Kita melihat firman Tuhan yang akan bersama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Paling tidak saya melihat ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Ciri-ciri orang yang hidup bijaksana. Sehingga kita boleh mengerti bagaimana rencana Tuhan. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang 14. Yang pertama di situ kita melihat waspadalah senantiasa. Kita akan membaca di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayatnya ayat 14. Saya bacakan firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Saudara-saudara, sebagai umat pilihan Allah, kita perlu hidup bijaksana. Kalau kita melihat keadaan sekarang ini, apalagi kalau sekarang kita melihat bagaimana di negara kita, bangsa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Namun ketika terjadi satu wabah virus corona ini, bagaimana keadaan? Banyak orang-orang yang menderita. Tidak saja kita sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi orang di luar itu juga demikian menderita. Namun kita perlu dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita memiliki firman yang kita imani bahwa segala sesuatunya ini boleh terjadi. Namun ketika kita waspada, kita bisa melihat di sini bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat praktis di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Kalau kita melihat di sini ayat-ayat yang pasal 5 ayat yang pertama, kita melihat di situ bagaimana kita harus memperhatikan kita hidup sebagai umat pilihan Tuhan. Karena kalau kita melihat di sini banyak hal yang harus kita buang di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita boleh hidup yang sesuai dengan kehendak. Itu perlunya satu kewaspadaan senantiasa. Artinya kita, orang lain boleh melakukan satu perbuatan yang tidak elok, tetapi kita sebagai umat pilihan Tuhan
harus bijaksana. Secara khusus sebagai anak-anak muda, biasanya akan mudah terombang-ambingkan oleh arus kehidupan yang saat-saat ini. Saya terus berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kaum muda diberikan satu kekuatan, semangat untuk berani menyatakan dan menolak ketika diajak melakukan seperti halnya yang kita baca pada ayat-ayat di mana ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, artinya kita tidak boleh hidup yang sembrono. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Biasanya sebagai kaum muda itu ingin mencoba-coba sesuatu, ingin berpetualangan supaya dia boleh melihat. Tetapi kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kita supaya kita hidup benar. Dikatakan di sini Rasul Paulus berkata, menuliskan dengan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkan syukur. Ini kenapa tadi saya katakan yang pertama, ciri orang yang hidup bijaksana itu ya waspada. Di antaranya yaitu kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, ciri yang kedua orang yang hidup bijaksana, yang kedua yaitu mempergunakan waktu dengan benar. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perlu diingat, pergunakan waktu. Waktu di dalam bahasa yang ada yaitu kronos, kairos, dan aion. Tetapi kita melihat di sini kalau kronos itu waktu yang terus berjalan, detik demi detik, menit, hari, bulan, tahun, itu terus berjalan. Waktu yang terus berjalan tidak bisa terulang kembali. Contohnya, ketika kita berbicara hal yang baik, itu akan muncul satu hal yang dapat membangun orang lain. Kalau kita berbicara sesuatu yang tidak baik, itu akan membuat orang lain kecewa. Bahkan mungkin akan menimbulkan satu permusuhan.
itu waktu merupakan kesempatan. Saat-saat seperti ini kesempatan kita untuk dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa mendoakan teman-teman kita ketika dia mengalami permasalahan. Yang sangat sederhananya, kita melihat sekarang banyak orang yang takutan, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang bimbang melihat situasi sekarang ini. Jarang sekali orang akan berani berkata, wah saya ini baik-baik saja. Tetapi kembali lagi, kesempatan bagi kita untuk menolong teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Kesempatan demi kesempatan itu ada di dalam kehidupan kita. Namun mau tidak kita melakukannya. Seperti halnya yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita pastinya tidak mau ya disebut sebagai orang bebal. Namun ketika ada kesempatan untuk menolong saudara kita, mari. Sekecil apapun yang kita perbuat itu akan memberikan satu